Ketidakpastian global menjadi salah satu pemicu terjadinya sejumlah peristiwa yang menyita perhatian dunia selama 2022. Peristiwa-peristiwa internasional apa saja yang menjadi sorotan dunia sepanjang 2022? Bisnis merangkumnya dalam fokus edisi spesial Kaleidoskop Peristiwa Internasional 2022. Januari, ASEAN mendesak pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing segera mengimplementasi konsensus 5 poin yang telah disepakati sejak 21 April 2021 untuk membantu upaya perdamaian di negara itu. ASEAN juga meminta Myanmar membuka jalur penyaluran bantuan kemanusiaan dan dialog inklusif merespons semakin banyak korban kasus kekerasan di Myanmar. Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan secara resmi operasi militer terhadap Ukraina Kamis 24 Februari. Serangan Rusia dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Hingga saat ini, ketegangan kedua negara Rusia-Ukraina masih berlangsung. Maret, harga minyak mentah berjangka Brent menyentuh 118,11 US dollar per barel pada akhir perdagangan Sabtu 5 Maret. Harga tersebut menjadi yang tertinggi sejak Februari 2013. Lonjakan harga terjadi seiring gangguan ekspor yang dihadapi Rusia usai sejumlah sanksi barat dijatuhkan. April, Emmanuel Macron terpilih kembali menjadi presiden Prancis setelah mengalahkan rivalnya Marine Le Pen dalam putaran kedua Pilpres Minggu 24 April. Macron menang tipis ketimbang Pilpres 2017 lalu. Macron menjadi presiden pertama yang terpilih kembali dalam 20 tahun terakhir, sekaligus mematahkan kutukan Presiden Prancis yang tidak akan terpilih 2 kali berturut-turut dalam Pilpres Prancis. Mei, pemimpin negara anggota G7 sepakat menghentikan impor minyak mentah dari Rusia. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan aksi Rusia yang dituduh menginvasi Ukraina. Beberapa negara G7 berjanji melakukan diversifikasi pasokan minyak mentah yang selama ini diperoleh dari Rusia ke negara-negara lain. Berikutnya, ada Shirin Abu Akleh, wartawan Al Jazeera, tewas ditembak pasukan Israel saat meliput di wilayah tepi barat Palestina Rabu 11 Mei. Shirin dinyatakan meninggal tak lama setelah dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang kritis akibat tembakan. Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin membalas sikap G7 dengan menjadikan energi sebagai senjata melawan dukungan Eropa kepada Kiev. Rusia memangkas sekitar 60% aliran pada pipa Nord Stream yang memompa gas langsung ke Jerman. Akibatnya, Eropa menghadapi status darurat gas. Diprediksi, krisis energi Eropa akan terjadi semakin dalam pada musim dingin. Berikutnya, Ferdinand Marcos Jr. alias Bongbong, putra mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos, dilantik menjadi presiden Kamis 30 Juni. Bongbong menggantikan Rodrigo Duterte yang mendapat kecaman internasional karena perang narkoba yang mematikan. Lalu ada pula Federal Reserve mengerek suku bunga acuan sebesar 75 basis point dan membawa kisaran suku bunga FFR menjadi 1,5 hingga 1,75%. Kenaikan suku bunga ini menjadi yang terbesar sejak 1994. Langkah agresif The Fed merupakan respons lonjakan inflasi yang mencapai level tertinggi sejak 41 tahun terakhir, sebesar 9,1% year on year pada Juni 2022. Juli, Boris Johnson mengumumkan mundur sebagai Perdana Menteri Inggris Kamis 7 Juli. Masa jabatannya berakhir dengan skandal pelanggaran aturan penguncian pandemi COVID-19, renovasi mewah kediaman resminya, dan penunjukan menteri yang dituduh melakukan pelanggaran seksual. Lalu ada pula mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang dinyatakan meninggal dunia setelah ditembak saat berpidato Jumat 8 Juli. Shinzo Abe meninggal setelah sempat dirawat akibat luka tembakan serius. Ada pula Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa resmi mundur dari jabatannya Jumat 15 Juli. Ribuan rakyat berunjuk rasa lantaran kondisi krisis ekonomi parah di Sri Lanka dengan mendatangi rumah Presiden Rajapaksa. Agustus, Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen Rabu 30 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, Nancy berkomitmen AS akan selalu mendukung Taiwan. Usai kunjungan Nancy ke Taiwan, China langsung menggelar latihan militer terbesarnya dalam beberapa dasawarsa di sekitar Taiwan. Berikutnya ada Bank Sentral Turki mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga utamanya sebesar 100 basis point menjadi 13% di tengah inflasi yang nyaris menembus 80% pada Jumat 19 Agustus.
Pemotongan suku bunga yang telah lama didesak oleh Erdogan itu menyebabkan suku bunga real di teritori negatif dan mempercepat krisis biaya hidup rumah tangga Turki. Kemudian mantan Perdana Menteri Malaysia 2009 hingga 2018, Najib Razak dinyatakan bersalah atas kasus pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan dan dakwaan lainnya pada 2020. Najib Razak akhirnya dijatuhi hukuman penjara 12 tahun karena perannya dalam skandal 1MDB bernilai miliaran dolar Rabu 24 Agustus. September. Harga batubara mencatatkan rekor baru tertinggi dalam sejarah pada perdagangan Senin 5 September. Harga batubara di pasar ICE Newcastle ditutup di 463,75 US dollar per ton. Harga tersebut sekaligus melewati rekor sebelumnya, yakni 446 US dollar per ton pada 2 Maret 2022 atau hanya beberapa hari setelah perang Rusia-Ukraina meletus. Ada pula Bank Sentral Eropa memutuskan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin sehingga suku bunga deposito acuan menjadi 0,75% pada Kamis 8 September. Hal ini dilakukan tatkala inflasi tinggi menghantam zona euro. Kemudian, Ratu Inggris Elizabeth II meninggal dunia pada usia 96 tahun di kediaman resmi kerajaan di Balmoral, Skotlandia, Kamis 8 September. Rangkaian pemakaman digelar lebih dari sepekan usai kepergiannya, tahta kerajaan diserahkan kepada Pangeran Charles. Oktober. Xi Jinping mengumumkan periode ketiga sebagai pemimpin China setelah terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis China atau PKC Minggu 23 Oktober. Dalam pidatonya, Xi mengindikasikan petunjuk yang penting tentang arah kepemimpinannya ke depan, sebab sebelumnya ada kekhawatiran bahwa China akan menutup diri dari ekonomi dunia. Lalu, ada pula Rishi Sunak yang jadi Perdana Menteri Inggris menggantikan Liz Truss yang mengundurkan diri 44 hari setelah menjabat. Keputusan Truss terjadi usai berminggu-minggu kekacauan terjadi di Downing Street dan gagal mengendalikan partainya sendiri. Usai menjabat, Rishi mendapatkan tugas besar untuk mengendalikan kemerosotan ekonomi warga Inggris. Ada pula miliarder dan CEO Tesla Elon Musk resmi menyelesaikan proses akuisisi Twitter senilai 44 miliar US dollar atau 683 miliar rupiah pada Jumat 28 Oktober. Setelah mengambil kendali Twitter, Elon langsung merombak jajaran pimpinan media sosial ini. Ada pula ratusan orang diduga terkena henti jantung setelah ribuan orang memadati jalan sempit di kota Itaewon, Korea Selatan dalam perayaan Halloween, Sabtu 29 Oktober. Korban tewas akibat peristiwa ini mencapai 156 orang. November. Ketegangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan belum mereda. Korea Utara kembali menembakkan 4 rudal balistik jarak pendek ke Laut Barat Sabtu 5 November. Ada pula CEO Meta Mark Zuckerberg membenarkan kabar perusahaannya melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran pada Rabu 9 November. Induk dari Facebook, WhatsApp, dan Instagram itu memberhentikan 13% total karyawannya atau setara lebih dari 11.000 karyawan karena ketidakpastian global. Kemudian, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kembali maju sebagai calon presiden dari Partai Republik pada pemilihan umum 2024. Trump membuat pengumuman di Florida sepekan usai pemilihan Sela di AS, di mana Partai Republik gagal memenangkan banyak kursi yang diharapkan. Ada pula Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20, Forum Utama Kerjasama Ekonomi Internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar, pada 15 hingga 16 November di Bali. Pertemuan tersebut menghasilkan komunike tentang pendanaan kesehatan, digital ekonomi, hingga antisipasi perubahan iklim. Lalu, ada pula Ketua Koalisi Pakatan Harapan atau PH Anwar Ibrahim resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia oleh Raja yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah, Kamis 24 November. Desember. Setelah 4 kali menaikkan suku bunga 75 basis poin, The Fed menurunkan laju kenaikannya, namun tetap mengisyaratkan bahwa target kenaikan di tahun 2023 lebih tinggi dari yang diprediksi sebelumnya. Dalam akhir pertemuan kebijakan FOMC yang berlangsung 13 hingga 14 Desember, The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin sehingga kisaran target FFR menjadi 4,25 hingga 4,5%. Kenaikan tersebut merupakan level tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Dan yang terakhir adalah Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 Qatar setelah secara dramatis menekuk juara bertahan Prancis melalui adu penalti Senin 19 Desember. Lionel Messi turut didapuk sebagai pemain terbaik dalam gelaran kompetisi sepak bola 4 tahunan ini. Itulah tadi Sobat Bisnis rangkuman peristiwa internasional yang menjadi perhatian publik selama 2022. Tahun 2023 resolusi perdamaian Rusia-Ukraina tampaknya masih sulit dicapai sehingga dunia masih berpotensi akan diselimuti awan gelap.